Tuan Clifford. Real Estate Quantum City. Beberapa unit mobil baru saja tiba di sebuah rumah besar berbentuk kastel. Rumah itu adalah satu-satunya yang terbesar di kawasan perumahan elit di Quantum City ini, dan semua orang-orang di sana mengetahui bahwa itu adalah rumah milik orang terkaya di Quantum City ini. Tuan Clifford. Begitu orang-orang di Quantum City ini menyebut pemilik rumah bak istana tersebut. Bisa dikatakan bahwa Tuan Clifford adalah raja kecil di kota ini. Orang terkaya dan dengan kekayaan yang dia miliki, Tuan Clifford ini bahkan bisa saja menukar wali kota dengan orang yang dia kehendaki. Setidaknya begitulah gambaran singkat untuk menggambarkan betapa berkuasanya dia di kota berkembang seperti Quantum City ini. Selain Quantum Entertainment dan sekitarnya, semua perusahaan di kota ini rata-rata berkolaborasi dengan perusahaan milik Tuan Clifford. Adapun itu secara sukarela, ataupun main paksa secara tak langsung. Salah satu perusahaan yang bangkrut atas ulah keluarga Clifford ini adalah perusahaan Quantum Entertainment yang ketika itu dipimpin oleh Tuan Baron. Lalu disusul oleh perusahaan milik Xavier. Ketika Quantum Entertainment saat itu sedang berada pada puncaknya, Tuan Clifford sempat mengajukan pembelian saham sebanyak 51% kepada Tuan Baron dengan harapan bahwa Tuan Baron akan berada di bawahnya. Dan, dengan 51% saham pusat hiburan itu di tangannya, maka setidaknya dialah yang akan menjadi pengendali di perusahaan tersebut sebagai pemegang saham terbesar. Ketika itu, Tuan Baron menolak mentah-mentah tawaran dari Tuan Clifford yang menyebabkan Tuan Clifford mendirikan Kryptonite Club, yang bersaing dengan perusahaan milik Tuan Baron. Perlahan namun pasti, berkat kekuasaan yang dia miliki, berbagai peraturan dari pemerintah daerah pun berhasil membuat perusahaan Quantum Entertainment merugi dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun yang menyebabkan Tuan Baron terpaksa mengajukan pinjaman ke bank lokal. Dan paling sialnya adalah, Tuan Clifford adalah pemegang saham terbesar di bank tersebut dengan kedok bahwa bank tersebut adalah bank lokal yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Singkat cerita, Tuan Clifford berhasil menggulung perusahaan Quantum Entertainment hingga diambang kebangkrutan. Tuan Clifford juga kembali mengajukan agar perusahaan Quantum Entertainment dijual saja kepadanya dengan harga yang sangat mencekik. Namun, sekali lagi Tuan Baron menolaknya. Setelah terus dihimpit masalah, akhirnya Tuan Baron pun mengajukan perusahaan tersebut untuk bernaung di bawah perusahaan Future of Company. Namun, jika hanya bernaung saja, keamanan Quantum Entertainment masih bisa diacak-acak oleh Clifford Group. Atas saran dari orang-orang terdekat, akhirnya dengan dilandasi oleh sakit hati dan dendam, Tuan Baron pun memutuskan menjual 100% perusahaan itu secara mutlak kepada Future of Company dan disinilah akhir dari perburuan Tuan Clifford terhadap Quantum Entertainment. Baginya, bunuh diri jika melawan perusahaan raksasa dengan cabang bisnisnya menggurita di berbagai belahan dunia. Bahkan, jika dia nekat, tidak sampai 10 menit, maka perusahaan miliknya pasti akan gulung tikar dihantam oleh perusahaan Future of Company. Bagi Future of Company, Clifford Group hanya seperti sisa makanan yang nyangkut di gigi saja. Sama sekali tidak ada apa-apa. Bahkan hanya dengan Global Invest Corporate atau Tower Sole Proprietary pun, Clifford Group tidak ada sekuku hitamnya. Ini belum lagi dengan Dragon Empire yang dalam semalam saja bisa menghancurkan satu kota seperti Quantum City ini.
Jika satu kota saja bisa dihancurkan dalam satu malam, berarti untuk keluarga Clifford hanya butuh 15 menit untuk rata dengan tanah. Singkat cerita, perbandingan antara Clifford Group dengan Future of Company adalah seperti perahu oleng dengan kapal pesiar mewah. Beberapa lelaki berbadan tegap dan satu orang diantaranya paling besar dan paling tegap seperti gajah bunting keluar dari mobil lalu meminta kepada petugas penjaga untuk membukakan pintu pagar. Dengan hormat, petugas jaga itu pun membukakan pintu dan kembali menutupnya setelah rombongan orang-orang tersebut memasuki kastel megah nan mewah itu. Mereka terus berjalan memasuki sebuah ruangan di mana di sana seorang lelaki setengah baya sedang sarapan dengan dilayani oleh sekitar 7 orang wanita muda yang berpakaian seksi dan tipis sehingga memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh mereka. Tidak seorang pun dari lelaki berbadan tegap tadi berani membuka mulut ketika tiba di ruangan itu. Mereka tahu betul jika lelaki itu kehilangan mood sarapannya, maka bisa-bisa mereka dihajar babak belur oleh 4 orang penjaga di ruangan itu yang berdiri seperti patung. Namun berbahaya jika sudah bergerak. Kalian datang di waktu yang tidak tepat, Hugo Rhinoceros, dan kau Zarko. Apakah ada sesuatu yang begitu penting sehingga kau datang dan mengganggu mood sarapanku dengan tampang badak bunting kalian itu? Tanya lelaki yang duduk menghadap meja yang di atasnya terhidang beraneka macam makanan tersebut. Maafkan. Maafkan kami, Tuan Besar. Anda silahkan sarapan terlebih dahulu. Kami akan menunggu di luar, kata Hugo Rhinoceros ketakutan dan segera membalikkan tubuhnya untuk meninggalkan ruangan itu. Tetap di tempatmu, badak, seru lelaki itu. Makin dingin saja nada suaranya. Baik. Saya akan tetap di sini, Tuan. Rombongan lelaki tadi tidak jadi meninggalkan ruangan itu. Mereka terus saja berdiri di tempat itu dengan jakun turun naik karena ketakutan. Ayah, aku berangkat dulu ke kampus. Tampak seorang pemuda berlari menuruni tangga dan langsung berhenti ketika melihat Hugo Rhinoceros, Zarko dan yang lainnya berada di tempat itu seperti patung. Pemuda itu menyalami lelaki yang sedang sarapan itu lalu memperhatikan ke arah Hugo Rhinoceros dan Zarko dengan tatapan penuh pertanyaan. Ada apa dengan kalian? Mengapa wajah kalian sangat kusut seperti itu? Tanya pemuda yang baris saja turun tersebut. Tuan muda Duf. Ada masalah di Kryptonite Club, jawab Hugo Rhinoceros ketakutan. Masalah apa? Tanya pemuda yang ternyata adalah Duf Clifford itu. Putraku, ini bukan urusanmu. Kau segeralah berangkat. Nanti kau terlambat kuliah, kata lelaki separuh baya itu yang baru saja menyelesaikan sarapannya. Tidak apa-apa, ayah. Aku tidak kuliah pun tidak ada satupun yang berani menegurku. Jika berani, berarti mereka benar-benar lelah dan ingin cepat-cepat menjadi pengemis di kaki 5, jawab Duf Clifford. Bukannya dia berangkat ke kampus, malah dia kini duduk di sofa yang terdapat di ruangan itu. Tuan Clifford pun kini segera mengambil sebatang cerutu lalu segera menyulutnya dengan api. Setelah itu dia menjentikkan jarinya memerintahkan agar 7 orang wanita yang melayaninya tadi segera pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah hanya tinggal mereka saja, kini Tuan Clifford pun meminta kepada Hugo Rhinoceros untuk menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Sekarang, ceritakan kepadaku apa yang terjadi sehingga kalian datang mengganggu sarapanku.
pinta Tuan Clifford sambil mengangkat sebelah kakinya lalu meletakkan di atas meja. Bersambung. Episode sebelumnya, Hugo Rhinoceros. Episode berikutnya, kolam yang tenang sudah diaduk. Yo William. Kolam yang tenang sudah diaduk. Sebelum menjawab pertanyaan dari Tuan Clifford, Hugo Rhinoceros dan Zarko tampak saling pandang terlebih dahulu. Hal ini membuat Tuan Clifford tampak sangat marah. "Prak, apa kalian mendengar pertanyaanku? Ceritakan kepadaku apa sebenarnya berita apa yang akan kalian sampaikan." "Maaf Tuan. Kami datang kemari membawa kabar buruk dari Kryptonite Club," kata Hugo Rhinoceros yang terlihat memberanikan diri. "Kabar buruk?" gumam Tuan Clifford sambil membetulkan letak duduknya lalu kembali bertanya. "Katakan berita buruk apa yang kalian bawa. Aneh sekali. Padahal selama berdirinya Kryptonite Club, belum pernah sekalipun aku mendengar ada berita buruk." Aku jadi tertarik. Coba kau ceritakan kabar buruk seperti apa yang ingin kau sampaikan." "Tuan, saya mendapat kabar tadi sekitar pukul 3 subuh bahwa seorang pemuda telah menerobos masuk dan menyerang bangunan Kryptonite. Pemuda itu mencederai 3 orang penjaga pintu dan membunuh lebih dari 20 orang di salah satu ruangan di lantai dasar bangunan itu," kata Zarko yang kali ini menceritakan kejadian yang dia ketahui. "Apa katamu? Seorang pemuda mengamuk di Kryptonite dan anak buahmu tidak ada yang bisa menangkap pemuda itu. Bahkan anak buahmu terbunuh dalam jumlah yang tidak sedikit. Dasar kalian ini segerombolan badak bunting yang tidak bisa diandalkan," bentak Tuan Clifford dengan muka merah padam. Nyaris saja dia melemparkan asbak rokok yang ada di depannya ke arah Hugo Rhinoceros. "Tuan, sebelumnya saya juga merasa seperti itu. Namun, ketika melihat rekaman CCTV di tempat kejadian, barulah saya percaya." Anak muda itu begitu gesit dan pergerakannya seperti seorang praktisi bela diri yang sudah sangat tinggi tingkatannya, kata Zarko lalu menyerahkan ponselnya di mana salinan dari rekaman CCTV itu telah disalin ke dalam ponselnya. Dengan tangan gemetaran, dia menyerahkan ponsel tersebut dan memutar video hasil rekaman CCTV tepat di hadapan Tuan Clifford. Lelaki setengah baya itu kini benar-benar fokus melihat ke arah layar ponsel. Sesekali terdengar suara giginya mengertak dan sesekali tangannya terkepal menahan kemarahannya. Duff Clifford juga tampak sangat serius melihat adegan di video tersebut sambil berpikir. Tidak mungkin itu ulah Yo, Tai atau Silas. Tapi, jika diperhatikan, orang ini seperti seumuran denganku. Atau, bahkan lebih muda orang ini, batinnya sambil terus menatap ke arah layar ponsel milik Zarko itu. Kalian selidiki siapa pemuda ini. Aku tidak ingin ada yang bebas keluar masuk bahkan membuat kekacauan di tempatku tanpa ada yang dapat menangkap orang itu. Aku tidak ingin orang ini bebas berkeliaran. Kalian mengerti? Tanya Tuan Clifford tegas. Kami mengerti, Tuan Besar, jawab mereka. Lalu, apa yang kalian lakukan dengan bangkai yang tidak berguna itu? Untuk menghindari masalah ini dari pihak kepolisian, sekaligus untuk menjaga nama baik klub, saya dengan sengaja menyuruh anak-anak buah saya untuk mengamankan mereka. Saat ini keadaan di Kryptonite Club tidak berubah. Semuanya seperti biasa, lapornya membuat Tuan Clifford menarik nafas lega. Siapa yang berani bermain-main denganku? Apakah orang ini memiliki nyawa cadangan?
Sehebat apapun dia, jika berani main-main denganku, akan kusiksa orang ini sampai dia sendiri yang meminta kematian untuknya, gumam Tuan Clifford dengan gelisah. Menurut kalian, apakah mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan Quantum Entertainment? Karena aku melihat di langit kota ini ada puluhan helikopter yang datang sebanyak 2 gelombang. Aku curiga ini ada hubungannya dengan Dragon Empire, kata Tuan Clifford. Tuan, saya rasa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dragon Empire. Jika mereka bergerak, saya rasa Kryptonite Club sudah menjadi arang. Dragon Empire tidak pernah tanggung-tanggung dalam bertindak. Setidaknya begitulah yang sering kita dengar, kata Zarko membantah semua yang ada dalam pikiran Tuan Clifford. Pengalihan perhatian oleh Yo berjalan dengan mulus. Dia memang sengaja bertindak di saat semua orang sedang memfokuskan tentang kedatangan puluhan helikopter itu. Kini, baik itu Krypton Gang di Kryptonite Club maupun Tuan Clifford di Real Estate Quantum City benar-benar dipaksa untuk berpikir dan mencari-cari siapa sebenarnya orang yang telah berani mengaduk air kolam yang tadinya tenang di Quantum City ini. Baru kali ini dalam sejarah berdirinya Kryptonite Club, ada yang berani mengacau, bahkan disarangnya sekaligus. Jika anggota Krypton digebuk di jalan, Tuan Clifford masih bisa menerima. Ini, mereka diserang di sarang mereka sendiri. Mau kemana lagi wajah kelompok geng ini diletakkan? Dan yang lebih parah lagi, hanya satu orang yang melakukan serangan dan masih muda pula. Hal ini membuat kepala Tuan Clifford mendadak berketombe, alias gatal. Kalian tutupi masalah ini sedalam-dalamnya. Jika berita ini bocor keluar, kukuliti kalian hidup-hidup. Jika berita ini menyebar keluar, hancur sudah nama besar yang disandang oleh kelompok ini sejak berdirinya. Kalian mengerti? Kami mengerti, Tuan Besar, jawab mereka serentak. Baiklah. Kalian segera lakukan apa yang patut untuk dilakukan. Jangan lupa untuk menyelidiki kasus ini. Kalau begitu, kami permisi dulu, Tuan Besar, kata mereka. Tuan Clifford hanya melambaikan tangannya saja seperti mengusir lalat. Melihat ini, Huge Rhinoceros dan Zarko serta yang lainnya pun membalikkan badannya kemudian melangkah meninggalkan ruangan besar itu menuju ke arah di mana tadi mobil mereka diparkir. Apakah kau tidak masuk kuliah hari ini, Duff? Tanya Tuan Clifford. Iya ayah. Aku berangkat dulu, kata Duff Clifford lalu segera menuju ke garasi untuk mengeluarkan mobilnya. Kini tinggallah Tuan Clifford sendirian di ruangan itu sambil mondar-mandir. Hari Senin jangan lupa votenya ya. Bersambung. Episode sebelumnya, Tuan Clifford. Episode berikutnya, hukuman untuk Yo. William. Hukuman untuk Yo. Seorang wanita gemuk berwajah galak tampak sedang berkacak pinggang di depan seorang pemuda yang sedang membersihkan lantai kamar mandi di asrama tempat mahasiswa tinggal. Bagaikan seorang diktator ulung bertangan besi, dengan tangan kanan masih berada di pinggang, tangan kiri wanita itu menunjuk ke sana dan ke sini membuat pemuda itu terpaksa harus mengikuti gerakan tangan wanita itu. Dan dapat dibayangkan, pemuda yang mondar-mandir menyikat lantai kamar mandi itu persis seperti setrika butut. Butir-butir keringat mulai membasahi kening pemuda itu. Namun, dia tetap bersabar menerima hukuman dari wanita gemuk tersebut karena menyadari akan kesalahan yang telah dia perbuat.
Ini adalah hukuman pertama yang dia dapat akibat tidak kembali tadi malam ke asrama dan dia juga ketahuan menyelinap tadi malam meninggalkan asrama dengan cara melompati tembok. Jadi, atas kasus ganda inilah yang menyebabkan pemuda ini mendapat hukuman membersihkan kamar mandi, toilet dan kamar tidur di asrama tempatnya tinggal. Miss Lawrence, saya tidak bisa bebas bergerak. Bisakah Anda jangan berdiri di hadapan saya? Keberadaan Anda di sini memakan banyak ruang, kata pemuda itu dengan merangkak sambil mendorong ember berisi air. Dia merasa terganggu dengan keberadaan wanita gemuk itu di depannya. Bagaimana tidak, dengan bodi yang nyaris seperti lemari es 4 pintu, wanita itu berdiri di depannya dengan perut membusung ke depan. Benar-benar merusak pemandangan. Diam kau anak jin. Itu hukuman untukmu. Sekali lagi kau melakukan kesalahan, aku tidak akan bertoleransi lagi. Kau akan aku keluarkan dari asrama ini. Bentak wanita tambun berbadan subur, makmur dan sentosa itu membentak. Hukuman ya hukuman. Ini kan sedang dijalani. Tapi keberadaan Anda di tempat itu mengganggu pergerakan saya. Karena, Anda akan menjitak kepala saya ketika air di ember ini memercik ke kaki Anda. Sebaiknya, Anda menjauh sedikit. Kalau begini, kapan selesainya pekerjaan saya ini? Rungut pemuda itu dengan wajah tertekan. Ah sudahlah. Sama saja. Pokoknya kau kerjakan saja tugasmu. Awas kalau kau sengaja mengintip ke depan. Kucongkel biji matamu itu. Ancam wanita itu yang kebetulan memakai daster. Sebenarnya daster wanita itu cukup panjang. Tapi, karena tubuhnya yang tambun kelewat subur, serta perut yang buncit, akhirnya daster itu tidak mencukupi dan menjadi terlihat pendek termakan ukuran tubuh yang melebihi kapasitas itu. Hal itulah yang menyebabkan daster itu tidak mampu menutupi lutut si wanita. Dan setiap pemuda itu mendongak, pemandangan mengerikan selalu terlihat olehnya. Bayangkan saja. Jika paha pun sebesar anak kambing beranjak dewasa, apa itu tidak mengerikan? Dengan mengutuk panjang pendek di dalam hati, pemuda itu pun terus saja mengerjakan pekerjaan yang dibebankan terhadapnya. Sementara itu, di kampus saat ini tengah terjadi keributan. Para mahasiswa tampak berdiri di bawah beramai-ramai sambil mendongak ke atas. Ini termasuk Silas dan Tai. Beberapa mahasiswa yang lain saling berbisik ke arah temannya yang lain dan ada pula sebagian yang ketakutan melihat ke atas. Sebenarnya apa yang terjadi? Diketahui bahwa seorang mahasiswi sedang dilanda rasa frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas bangunan Globes University ini. Entah apa yang menjadi permasalahannya, tidak ada yang tahu. Karena, gadis itu tiba-tiba saja menjerit histeris dan langsung berlari menuju tingkat paling atas di bangunan kampus itu dengan niat untuk melompat ke bawah. Beberapa sahabatnya dan juga dosen berusaha untuk menenangkan dan membujuk gadis itu agar tidak nekat. Di bawah, Tai dan Silas tampak saling berbisik dan mencoba menebak apa sebenarnya pemicu gadis itu mengambil tindakan bodoh dengan memilih mengakhiri hidupnya. Ada apa sebenarnya, Tai? Tanya Silas. Mana aku tahu. Aku juga sama sepertimu. Sama-sama baru sampai di sini, jawab Tai seadanya. Apakah kau melihat Yo? Tanya Silas lagi. Tadi ada. Tapi katanya, selepas kelas berakhir, dia akan menjalani hukuman dari pengawas asrama. Entah karena apa dia dihukum, aku juga tidak pasti,
jawab Tai. Kasihan sekali nasib gadis itu andai dia mati muda seperti itu. Andai dia putus cinta, aku mau menjadi pengganti dan mengobati lukanya. Andai aku seperti Superman, aku pasti sudah terbang dan menolong gadis itu, gumam Silas sambil mendongak dengan sebelah tangannya menutupi agar tidak silau. Ternyata, semakin tinggi pendidikanmu, semakin bodoh cara berpikirmu, cibir Tai menahan tawa. Apa maksudmu, Tai? Tanya Silas kurang senang. Superman itu mana ada? Bisa terbang dan bla. Sebuah pembodohan yang dipuja-puja. Maksudku kan andai. Kau ini, Silas tampak merajuk dengan ucapan Tai barusan. Bagaimanapun, dia adalah penggemar film Superman. Sebaiknya kita beritahu saja, yo. Ayo. Biar nanti dia tidak banyak bertanya, kata Tai sambil bergegas menuju ke sepeda motor miliknya. Kau saja, Tai. Aku biar di sini. Siapa tahu ketika gadis itu nanti melompat, aku bisa menangkapnya, kata Silas beralasan. Gayamu selangit tembus. Tapi ya sudahlah. Aku ke asrama dulu. Mungkin Yo sudah selesai dengan hukuman yang dia jalani. Tanpa menunggu tanggapan dari Silas, Tai pun segera berlari ke arah sepeda motor miliknya yang dia parkir tidak jauh dari tempat itu. Tak lama kemudian terdengar suara mesin mengaum dan tampak Tai dengan lagak bak ali topan anak jalanan mengemudikan sepeda motor miliknya. Beberapa menit kemudian, dia segera tiba di depan asrama dan segera berlari menuju kamar milik Yo. Ketika dia tiba di kamar itu, dia melihat Yo tidak berada di sana. Lamat-lamat dia mendengar suara perdebatan yang jelas suara itu sangat dia kenal. Ketika mendatangi sumber suara tadi, kini dia melihat Yo sedang membersihkan toilet sambil dimandori oleh Miss Lawrence. Yo, ada kabar buruk dari kampus, teriak Tai begitu dia tiba di depan pintu. Yo dan Miss Lawrence terpaksa memalingkan wajah ke arah datangnya suara tadi dengan pikiran masing-masing. Kabar buruk apa Tai? Tanya Yo penasaran. Teruskan pekerjaanmu. Dan kau Tai, jangan coba-coba mencari dalih untuk membawa kabur anak jin ini. Bentak Miss Lawrence sambil mendelikkan matanya. Ada mahasiswi di kampus ingin bunuh diri, kata Tai tanpa memperdulikan mata Miss Lawrence yang melotot ke arahnya. Serius, Tai? Serius? Ayo cepat lihat ke sana. Ajak Tai buru-buru. Entah karena terlalu buru-buru atau memang disengaja, Yo yang segera ingin berlari malah menyepak ember air yang ada di depannya hingga mencelat. Dan sialnya, ember itu terbalik dan langsung menyungkup kepala Miss Lawrence sehingga kata-kata mutiara pun berhamburan dari bibir wanita tambun itu. Mati aku, Tai. Kata Yo salah tingkah antara pergi atau menolong Miss Lawrence terlebih dahulu. Sudah, jangan ditolong. Atau kau mau celaka karena wanita subur ini? Ya sudah ayo. Kata Yo lalu segera menghambur menuju ke kamarnya untuk mengambil sesuatu lalu segera menuruni tangga. Tiba di dekat sepeda motor milik Tai, mereka pun langsung tancap gas menuju ke kampus yang semakin ramai dikerumuni oleh para mahasiswa. Bersambung. Episode sebelumnya. Kolam yang tenang sudah diaduk. Episode berikutnya. Yo sang pahlawan. Yo William. Yo sang pahlawan.
Sepeda motor yang ditunggangi oleh dua orang pemuda yang tampan dan satunya lagi tampan banget itu pun berhenti di belakang kerumunan mahasiswa yang ketika itu serentak mendongak ke atas melihat ke arah tingkat tinggi bangunan kampus tersebut. Ketika sepeda motor itu berhenti, seorang pemuda yang juga tampan tapi tidak pakai banget menghampiri kedua pemuda yang tampan dan tampan pakai banget itu sambil nyengir kuda. "Kalian datang juga akhirnya," ujar pemuda itu. "Bagaimana keadaannya?" tanya pemuda yang tampan pakai banget itu. "Keadaanku saat ini, gigi dan gusiku kering karena mendongak sambil menyeringai," jawab pemuda yang menyambut kedatangan dua orang itu tadi. "Aku tidak menanyakan keadaanmu. Bagaimana keadaan mahasiswi yang mau bunuh diri itu?" "Oh, itu maksudmu." Para dosen dan sahabatnya sedang melakukan negosiasi dengan mahasiswi yang sudah bosan hidup itu. "Heh, mau mati saja pakai negosiasi segala," kata pemuda itu sambil menggelengkan kepalanya. "Kau mau kemana yo?" tanya Tai. "Silas dan kau Tai, tunggu saja di sini ya. Aku mau ikut-ikutan bernegosiasi dengan calon mayat itu," jawab pemuda tampan pakai banget yang ternyata adalah Yo adanya. Tanpa menggubris ocehan kedua sahabatnya itu, Yo bergegas menuju ke arah tangga lalu berlari sekuat tenaga ke lantai atas bangunan yang menyerupai rooftop itu. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu dia sudah tiba dalam waktu kurang dari 20 menit dan ikut-ikutan mencegah mahasiswi tadi yang sedang berusaha dibujuk oleh sahabat dan beberapa dosen di kampus itu. "Hei mahasiswi bodoh. Jika ingin mati, jangan di sini. Kalau kau bosan hidup, mati saja jauh dari kampus ini. Jika kau mati, tidak ada yang merasakan kerugian. Namun, jika kau mati di kampus ini, sudah jelas semua pihak akan merasa dirugikan. Nyawa sampahmu itu sama sekali tidak berguna bagi kami. Tabrakan saja dirimu ke mobil di jalan raya sana jika memang ingin mati. Mau mati saja harus nyari sensasi." Yo tampak acuh tak acuh sambil berkata seperti itu. Namun di hatinya, dia merasa kasihan dengan gadis itu. Pasti dia saat ini mengalami frustasi atau depresi sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. "Heh anak jin. Sudah gila kau ya? Mengapa kau menyuruh dia mati? Sedangkan kami di sini berusaha mencegahnya," bentak salah seorang mahasiswi di tempat itu. "Kau gadis bodoh. Apa menurutmu mati itu adalah penyelesaian dari segala masalah? Orang tuamu memeras keringat membanting tulang untuk pendidikanmu. Kau malah ingin mati. Sia-sia Tuhan memberimu otak untuk berpikir. Kau diberangkatkan dari rumah ke universitas ini dengan doa dan harapan dari orang tuamu. Setelah itu, apa balasanmu?" tanya Yo dengan suara keras. "Biarkan saja aku mati. Aku sudah terlalu lelah dipermainkan, diberi harapan, kemudian dilecehkan. Apakah begini nasib orang miskin? Selalu dihina dan dilecehkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Semua uang yang dikirim oleh orang tuaku habis karena aku ditipu oleh rayuan manis. Setelah semuanya habis, aku dibuang begitu saja. Kini, aku tidak tahu lagi harus melanjutkan kuliah dengan cara apa. Mati lebih baik daripada aku gagal dalam pendidikan," kata wanita itu sambil berurai air mata. "Kau butuh uang. Jika butuh uang, kau bisa berusaha. Kau butuh sesuatu, maka bekerjalah. Bukan bunuh diri, bodoh," bentak Yo sengit. "Bukan hanya uang.
Tapi aku juga telah hancur. Aku telah rusak. Masa depanku telah hancur, jerit wanita itu. Panas sekali di sini. Jika terus seperti ini, bisa gosong kulitku. Aku tidak ingin hitam seperti beberapa bulan yang lalu, kata Yo sambil mengeluarkan jarum peraknya. Sejenak setelah itu, wus, wus, wus. Tanpa ada yang melihat, Yo menjentikkan jarinya dengan jarum ke arah bagian urat-urat di beberapa bagian kaki gadis itu dengan pengerahan tenaga dalam. Setelah itu, gadis itu pun heran. Karena, kini dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Dengan santai, Yo berjalan ke arah gadis tersebut lalu menarik tangannya kuat-kuat sehingga gadis itu terbetot dan menabrak tubuhnya sendiri. Mereka berdua lalu saling tindih di mana posisi Yo sama sekali tidak menguntungkan. Berat sekali tubuh Anda, Nona, kata Yo sambil mendorong tubuh gadis itu. Dia segera meraba dan mencabut sekitar 4 batang jarum di kaki gadis itu. Ternyata jurus jarum setanku manjur juga, gumam Yo dalam hati. Nona, aku hanya ingin agar kau mau berpikir dengan jernih. Kau jangan mengambil tindakan bodoh dengan membunuh dirimu. Sebaiknya, berusahalah untuk berbenah dan memperbaiki keadaan. Semua orang di sini memiliki pendidikan. Mengapa berpikir terlalu sempit? Buktikan kepada mereka bahwa kau wanita tegar yang mampu mengubah dirimu. Jangan kalah. Ketika kau kalah, orang lain akan menganggap dirinya telah menang. Kasihanilah orang tuamu yang bersusah payah untuk membiayai pendidikanmu. Jangan berikan gelar almarhummu kepada mereka, kata Yo. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan bergemuruh di atas bangunan kampus itu ketika Yo berhasil menggagalkan upaya gadis itu untuk bunuh diri. Wah, ternyata anak jin ini pintar juga. Tidak kusangka, kata salah satu dosen sambil bertepuk tangan. Benar. Kami berterima kasih kepadamu, Yo. Jika tidak, tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena, puluhan tahun semenjak universitas ini berdiri, belum pernah ada kejadian mahasiswa di sini bunuh diri. Jika kasus ini terjadi, kemungkinan ketua yayasan akan menghadapi penyiasatan dari Kementerian Pendidikan, kata dosen yang lainnya. Nama kamu siapa, Nona? Tanya Yo. Sambil terisak-isak, gadis itu menjawab bahwa namanya adalah Aureli. Jika kau butuh sahabat, aku akan ada untukmu. Aku juga memiliki 2 orang sahabat lainnya. Jika kau dalam kesusahan, aku bisa membantumu. Ayahku adalah pengusaha sapi. Kau tenang saja. Kita akan berbagi beban denganmu, kata Yo membantu gadis yang bernama Aureli itu berdiri. Terima kasih, Kak. Apakah namamu Yo? Tanya gadis itu. Benar. Namaku adalah Yo Iprit, jawab Yo sambil menahan tawa. Hahaha. Namamu aneh sekali, kata gadis itu di antara tangis dan tawa. Sudah selesai. Mari kita turun. Ajak Yo kepada yang lainnya. Mereka kini segera beranjak untuk turun setelah semua masalah yang menarik perhatian seluruh mahasiswa di kampus ini kelar. Mereka menarik nafas lega karena satu masalah terselesaikan dengan baik. Namun, di kalangan mahasiswa yang bersyukur itu, ada beberapa pemuda yang memperlihatkan adegan itu menunjukkan wajah tidak senang mereka. Di antara pemuda yang mengumpat dan memaki itu adalah Duff Clifford, Darren, Dillon, Reynolds dan Bernard. Ayo kita tinggalkan kampus ini.
Bangsat yang menjadi pahlawan kesiangan itu bisa kita urus nanti. Ajak Duff Clifford sambil masuk ke dalam mobil miliknya. Bersambung. Episode sebelumnya. Hukuman untuk Yo. Episode berikutnya. Di balik musibah, ada berkah. Yo William. Di balik musibah, ada berkah. Hari ini, sepertinya adalah hari di mana bintang Yo bersinar terang. Mahasiswa yang baru beberapa hari ini menjadi mahasiswa di Globes University ini benar-benar mencuri perhatian berkat aksi heroiknya yang menggagalkan upaya bunuh diri seorang mahasiswi yang frustasi. Beberapa aksi Yo yang menyelamatkan gadis itu kini terpajang di ruang mading dengan berbagai gaya. Termasuk ketika dia berada di bawah gadis itu juga turut terekam dengan ekspresi wajah Yo yang sangat jelek. Saat ini, Yo, Tai, Silas, Naomi, Jessica, Ruby dan tentu saja Aureli tampak duduk di kafe yang tidak jauh dari kampus untuk sekedar menikmati minuman dan beberapa porsi kentang goreng sambil sesekali bersenda gurau. Naomi yang diketahui adalah anak dari Tuan Johnson pemilik university ini tampak sedang berusaha menasehati Aureli agar tidak lagi mencoba mengulangi tindakannya yang bisa menyusahkan banyak pihak itu. Aku heran denganmu, Rel. Mengapa kau bisa senekat itu ingin mengakhiri hidupmu? Tanya Yo menghentikan aktivitas mengunyahnya. Dengan wajah murung, Aureli pun menjawab pertanyaan dari Yo. Ketika itu aku baru saja tiba di Quantum City ini dari Garden Hill bagian timur. Sebagai anak baru, aku tentu tidak memiliki teman di sini. Ketika itu, ada seorang pemuda yang sangat perhatian kepadaku. Perhatiannya yang aku rasa sangat tulus membuatku luluh. Ketika itu aku tidak merasakan kesepian lagi di tempat baru ini. Beberapa kali kami keluar bersama-sama menonton film di bioskop dan makan bersama. Hingga pada akhirnya aku terjebak ke dalam bujuk rayunya untuk menginap di sebuah hotel di dekat Kryptonite Club. Kata Aureli yang kembali menangis. Tenangkan dirimu Rel. Ayo minum dulu. Kata Jessica sambil menyodorkan air mineral kepada gadis malang itu. Aureli segera menerima botol air tersebut lalu menenggaknya hingga isinya tandas. Berulang kali dia menarik nafas lalu menghempaskan dengan keras. Ada sedikit kelonggaran di rongga dadanya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tanya Ruby pula penasaran. Setelah itu, terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Karena termakan bujuk rayunya, malam itu kami melakukan hubungan terlarang. Setelah itu, dia tidak lagi pernah mendekatiku. Dia seperti menghindarku. Ketika dia tidak bisa lagi menghindar, aku segera bertanya tentang perubahan sikapnya kepadaku. Dia menjawab bahwa saat ini dia terjerat hutang akibat ditipu oleh sahabatnya. Dia mengatakan bahwa saat itu dia sangat pusing memikirkan hutang tersebut karena jika tidak segera dilunasi, maka bunganya akan semakin besar. Aku tidak tega melihatnya seperti itu. Lalu aku menghubungi orang tuaku untuk meminta uang dengan alasan bahwa aku membutuhkan untuk membayar segala keperluanku. Ayahku mengirimkan uang sebesar $5.000 dan kesemuanya aku serahkan kepada lelaki itu. 2 hari setelah itu, dia kembali menghindariku dengan berbagai alasan. Barulah tadi setelah kelas selesai, aku memberanikan diri menemuinya yang ketika itu sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Aku kembali menanyakan tentang perubahan sikapnya. Tapi,
Dia dan teman-temannya malah menghinaku dan mengatakan bahwa aku adalah gadis yang merelakan tubuhku demi uang $5.000. Padahal uangku lah yang telah dia tipu. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di antara kekecewaan, patah hati, merasa terhina, dilecehkan bahkan dituduh sebagai wanita semuanya seakan menutup kesadaranku. Yang ada dalam pikiranku saat itu hanya ada satu kata, yaitu, mengakhiri hidupku dengan cara melompat dari lantai atas bangunan kampus. Sambil terus menangis, Aureli menceritakan semuanya kepada Yo dan sahabatnya. Maafkan jika aku bertanya kepadamu. Siapakah lelaki itu? Tanya Tai dengan berhati-hati. Dia takut jika pertanyaannya nanti akan membuat gadis ini tersinggung. Bajingan itu bernama Darren, jawab Aureli yang sukses membuat Tai, Silas dan yang lainnya melongo. Hah? Mendengar nama Darren disebut, mulut semua orang itu melongo dan saling terkejutnya, mereka sampai lupa sejenak mengatupkan mulut. Beruntung tidak ada lalat yang masuk. Kau tenang saja, Rel. Kami akan membuat perhitungan dengan Darren itu. Aku akan pastikan dia akan mendapat balasan yang setimpal, kata Silas geram. Wajahnya saat ini memerah menahan geram. Sudahlah. Aku telah ikhlas. Kak Yo telah membuka mataku bahwa kehidupan belum berakhir. Aku masih memiliki orang tua yang harus aku bahagiakan. Karena, hidupku bukan hanya milikku, tapi juga milik kedua orang tuaku. Bersyukur aku tidak mati hari ini. Andai aku mati, kemungkinan orang tuaku akan merasakan pukulan berkali-kali di hati mereka. Terima kasih, Kak Yo. Lupakan saja. Walau bagaimanapun, kita sudah menjadi sahabat sekarang. Lalu, apakah kau masih memiliki uang untuk melanjutkan kuliah? Tanya Yo. Mendengar pertanyaan ini, Aureli hanya bisa menggeleng sambil tertunduk. Kau mau bekerja di sebuah toko paruh waktu? Tanya Yo. Jika ada, aku mau Kak. Tapi, toko apa? Tanya Aureli dengan antusias. Baginya, hanya itulah satu-satunya cara agar dia bisa menutupi uang yang sudah diambil oleh Darren. Aku memiliki kenalan seorang manajer di Quantum Jewelry. Kau ingat Tai, ketika kita belanja di sana? Tanya Yo. Ingat. Memangnya kenapa Yo? Tanya Tai. Manajer itu memintaku untuk mencarikan seorang pekerja wanita di toko tersebut. Gajinya juga lumayan. Kau bisa bekerja di sana sebagai pekerja paruh waktu. Aku akan meminta kepada manajer itu untuk memberikan tempat tinggal kepadamu. Hanya saja, kau harus bolak-balik antara Quantum Entertainment dan Globes University ini. Apa kau mau? Tanya Yo. Aku mau Kak. Kapan aku bisa mulai bekerja? Sebentar. Aku akan mengirim pesan terlebih dahulu kepada manajer itu, kata Yo lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Eagle. Di dalam pesan tersebut, dia meminta kepada Eagle untuk mengatakan kepada manajer di Quantum Jewelry agar memberikan pekerjaan kepada sahabatnya. Tak lama kemudian balasan yang datang pun cukup memuaskan. Yo membalas pesan tersebut dan menyuruh agar mereka datang ke kafe dekat kampus untuk menjemput Aurel. Sudah. Sebentar lagi mereka akan datang menjemputmu. Baik-baik nanti di sana ya. Jangan bunuh diri lagi, kata Yo sambil menul hidung. Tapi kali ini bukan hidungnya,
melainkan hidung Aureli yang dia toel. 20 menit berselang, rombongan mobil mewah pun berhenti di depan kafe tersebut. Dan dari dalam, muncul beberapa orang lelaki dan 3 diantaranya sangat dikenal oleh Ruby, Naomi dan Tai. Ketiga lelaki itu adalah Tuan Baron, Tuan Xavier dan Eagle bersama seorang wanita berpakaian putih hitam. Tuan Baron. Bagaimana bisa? Mustahil karena Yo ini, kata Naomi dalam hati. Tai dan Ruby juga tidak jauh berbeda. Bagaimana mungkin hanya dengan pesan singkat saja, Yo bisa mengundang 3 nama besar di Quantum City ini untuk datang secara langsung ke kafe di dekat kampus mereka ini. Maaf. Jika boleh saya bertanya, yang manakah di antara nona ini yang bernama Aureli? Tanya Tuan Baron dengan sopan. Sebelum menjawab, Aureli terlebih dahulu melihat ke arah Yo dan yang lainnya. Setelah Yo mengangguk, barulah Aureli mengacungkan telunjuknya. Saya, Tuan. Saya yang bernama Aureli, jawab gadis itu. Perkenalkan. Nama saya adalah Baron. Saya adalah CEO di perusahaan Quantum Entertainment dan sekitarnya. Kedatangan saya ke sini karena mendapat informasi bahwa Anda sedang mencari pekerjaan. Baiklah, ada satu pekerjaan kosong yang bisa Anda isi. Yaitu sebagai pramuniaga. Jika Anda menginginkan pekerjaan itu, Anda bisa mengikuti saya dan Miss Clarissa selaku manajer di Quantum Jewelry akan mengajarkan kepada Anda bagaimana menjadi seorang pramuniaga profesional, kata Tuan Baron. Terima saja Rel. Iya benar. Terima saja. Kata mereka. Baik. Baiklah Tuan. Saya akan menerima pekerjaan ini. Bagus. Jika begitu, mari kita berangkat sekarang juga, ajak Tuan Baron. Sebelum mereka pergi, Tuan Baron dan yang lainnya segera memberikan hormat kepada Yo. Namun, pemuda itu berpura-pura melihat ke arah lain dan baru membetulkan letak duduknya ketika rombongan Tuan Baron telah keluar meninggalkan kafe tersebut. Wah, Yo. Kau hebat sekali, puji Tai dengan tulus. Hebat apanya? Tanya Yo berpura-pura heran. Hebatlah. Hanya dengan sekali kirim pesan, orang-orang besar itu langsung datang. Oh, itu rezekinya Aureli saja. Aku hanya membuka jalan bagi dirinya. Sudahlah. Untuk apa dibahas? Sebaiknya kita lanjut minum lalu pulang. Aku masih belum tahu hukuman apa lagi yang harus aku terima dari kepala asrama, kata Yo. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo Sang Pahlawan. Episode berikutnya, hukuman kedua untuk Yo.